Kalau rame di bazar bisa sampai 10 juta. Kalau semisal di toko offline di Royal bisa sampai 2 juta per hari. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Saya adalah seorang owner bisnis dari Ichigo Daifuku Surabaya. Nah, di sini saya ingin sharing-sharing nih, apa itu Ichigo Daifuku Surabaya. Jadi Ichigo Daifuku Surabaya itu adalah bisnis yang berjalan di bidang F&B. Nah, di sini itu jualan mochi. Ini bukan sembarang mochi ya teman-teman. Jadi mochi itu dalamnya ada buahnya, seperti ada stroberi, terus ada mangga dan lain sebagainya. Kalian buru aja dicoba ya, karena apa? Ini beda dari yang lain. Biasanya kalau mochi itu kita belinya itu lama ya, harus open PO dan lain sebagainya. Kalau di sini kalian datang langsung bisa ready. Kalian bisa pesan melalui Instagram dan juga bisa GrabFood, GoFood, dan bisa juga langsung ke offline store-nya. Jadi Ichigo Daifuku itu sendiri berdiri pada tanggal 25 Februari 2023. Nah, awal pertama berdiri Ichigo Daifuku belum offline store teman-teman. Jadi biasanya itu pesannya via online seperti DM, seperti itu. Nah, untuk cabang pertama itu ada di Royal Plaza Surabaya. Jadi awal mula berdirinya Ichigo Daifuku yaitu saya dapat inspirasi ide dari Bandung. Di Bandung itu ada jenis makanan mochi yang dalamnya buah stroberi. Dan di Surabaya itu masih sangat jarang, dan pernah nih saya searching kalau di Surabaya itu masih open PO. Akhirnya sebagai seorang pembisnis, saya ingin melihatlah sisi celah kekurangan dari pembisnis lain. Contohnya di waktu, akhirnya saya membuat inovasi yaitu langsung ready tanpa perlu PO. Seperti itu. Jadi alasan saya ingin menjadi businesswoman ataupun membuka usaha itu mulai dari saya ingin menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Jadi dari awal memang saya agak kendala di masalah ekonomi seperti itulah. Tetapi karena kekurangan saya seperti itu, akhirnya dulu saya sempat membuka bisnis tanpa modal, hanya perlu bermodalkan waktu dan HP, seperti membuka jasa kayak jasa filter Instagram. Awalnya seperti itu, akhirnya modal dari situlah yang untuk membuat modal bahan Ichigo Daifuku. Kenapa saya memilih bisnis kuliner daripada bisnis yang lain seperti properti dan lain-lain? Karena menurut saya modal dari Ichigo Daifuku dulu masih tergolong minim. Nah, seperti itu. Lalu kenapa saya tidak memilih properti? Karena mungkin modalnya juga sangat besar, dan kalau semisal saya memilih Ichigo Daifuku itu sendiri karena saya ada keahlian di bidang memasak. Menurut saya keunikan yang dimiliki oleh Ichigo Daifuku itu sendiri karena harganya yang enak, dari yang lain juga pasti kita tanpa pengawet. Lalu dari segi harga juga masih terjangkau. Mungkin bahan-bahannya di sini juga masih fresh. Apabila tidak fresh kita langsung buang. Untuk masalah omset harian, alhamdulillah Ichigo Daifuku bisa sehari kalau rame di bazar bisa sampai 10 juta. Kalau semisal di toko offline di Royal bisa sampai 2 juta per hari.
varian dari Ichigo Daifuku itu sendiri, yang pertama ada strawberry red bean, yang kedua ada strawberry matcha, yang ketiga strawberry coklat, yang keempat mango cheese cream. Dan mungkin bakalan ada varian-varian terbaru lagi, kalian langsung aja cek di IG Ichigo Daifuku _SPI. Jadi Ichigo Daifuku sendiri itu ada 3 karyawan yang standby di toko offline kami, dan ada 1 Minci yaitu admin Ichigo-nya, ada juga bapak manajernya, dan ada tim kreatifnya. Untuk kendala saat membangun bisnis Ichigo Daifuku, karena mungkin di dana ya, karena tanpa sponsor orang tua, full modal dari diri sendiri, dari cara mengelola bisnis sebelumnya. Nah, mungkin kendalanya di dana sih waktu opening Ichigo Daifuku. Karena apa? Mungkin karena tempatnya juga di mall yang budgetnya agak lumayan mahal. Jadi menurut saya, apabila kalian ingin memulai bisnis, yang dibutuhkan yang pertama adalah niat. Kalau misal kita tidak niat juga, kita pasti bakalan mager, males, seperti itu. Yang kedua, jangan lupa konsisten, jangan mut-mutan. Kalau semisal di bisnis kita mut-mutan, bakalan berantakan. Yang ketiga, pastinya harus ada modal. Tapi modal itu tidak harus berbentuk uang, bisa tenaga, bisa waktu, seperti itu. Menurut saya, cara menghadapi persaingan bisnis kuliner yang pertama yaitu tentang kualitas. Orang, apalagi kalau semisal harga kita mahal, kita harus barter dengan kualitas. Menurut saya, tips and trik memulai bisnis yang pertama yaitu berani. Lalu jangan hanya bilang aja, tapi langsung action. Yang ketiga, jangan lupa berdoa, seperti atau sholawat juga bisa. Yang terakhir mungkin doa orang tua. Saya pertama kali kenal Codeshop yang pertama itu dari Google. Jadi saya tempatnya di Surabaya, Codeshop juga di Surabaya, jadi saya langsung datengin store-nya yang di Manyar. Jadi saya memutuskan menggunakan Alkasir dari Codeshop karena di era sekarang kan kalau misal kita menulis nota pakai pulpen ataupun pensil gitu kan kayak kurang modern aja ya. Kalau misal kita pakai kasir, dari keuangan juga udah kelihatan, terus juga lebih efektif dan efisien. Sejauh ini saya memakai Codeshop belum ada kendala sama sekali. Mungkin di awal dulu memang kita harus belajar dulu karena ilmu juga nggak hanya di segi bisnis tapi juga di teknologi juga. Seperti itu. Saya memilih upgrade Codeshop yang versi kasir yang dulu promo 100 ribuan, sekarang saya upgrade dengan harga mungkin bisa sampai 500 ribuan. Itu karena dulu penjualannya masih belum sebanyak sekarang. Jadi saya lebih memilih upgrade dengan Codeshop. Kenapa? Karena langsung ada ready barangnya dan langsung bisa dipakai. Harapan saya untuk bisnis Ichigo Daifuku Surabaya dengan Codeshop Surabaya semoga semakin profesional dan semakin banyak orderannya. Bintang yang saya kasih untuk Codeshop yaitu 9/10.